Romo, Suster, Bruder, Ibu, Bapak, serta saudara-saudara semuanya. Saya akan membacakan sebuah obituari dari seorang kawan dekat Bapak Rafael Didik, dan semoga kiranya ini berkenan buat keluarga dan juga kita semua di dalam RKBBR. Catatan obituari ini diterima oleh salah seorang rekan di tim pengelola Balai Budaya Rejosari, dan mohon izin saya akan membacakan catatan-catatannya untuk mengenang bagaimana Bapak Rafael Didik yang baru saja berpulang ke rumah Bapak. Obituari Bapak Rafael Didik ditulis oleh YB Haryono. Orang yang mencintai gereja dan budaya. Gereja dan budaya adalah tempat Mas Didik mencurahkan passionnya. Di lahan inilah Mas Didik memberikan diri. Begitu menyangkut gereja dan budaya, wajahnya sumunar, ide-idenya mengalir, pemikirannya cerah. Di lahan ini pula ia tak enggan hadir, berkiprah, dan berdedikasi. Saya mengenal Mas Didik semenjak tahun 2011. Pertama-tama saya mengenalnya sebagai dirijen, pencinta liturgi dan aktivis paroki. Saat berjumpa pertama kali, saya merasa bertemu dengan teman lama. Dalam perbincangan perdana saja, sudah mengalir ide-ide menarik dan pemikiran segar. Mungkin karena kecintaan yang sama, lantas mengalirlah energi yang sama untuk membangun proyek dan rencana pengembangan gereja. Rupanya benarlah sabda Tuhan yang menyatakan, saat 2-3 berkumpul dalam namaku, aku hadir. Pengenalan akan Mas Didik semakin nyata setelah kami bekerja sama dalam karya nyata gereja. Ia tak canggung terlibat dalam pastoral Pantura, khususnya paseduluran dengan sedulur Sikep Sukolilo dan pembangunan RKBBR. Tahun-tahun itu kita ingat karena seri bencana alam yang terjadi. Bencana besar adalah meletusnya Gunung Merapi. Di musim kemarau tahun 2011 ada paceklik makanan di daerah Sukolilo, disusul banjir bandang di daerah Sukolilo di penghujung tahunnya. Semenjak itu, Gereja Katolik Pantura terlibat dalam program ketahanan pangan sebagaimana dihidupkan sedulur Sikep Pati. Gereja yang peduli pada korban, paroki hadir dengan bantuan dan keterlibatan, termasuk saat bersinggungan dengan masalah Kendeng. Pada akhir tahun itu pula, RKBBR membangun joglo yang kedua. Joglo yang dikerjakan oleh sedulur Sikep ini merupakan buah kerja keras panitia pembangunan RKBBR dari Paroki Kudus yang dikomandani Romo Koko, Pak Irianto, dan umat lainnya. Saat pembangunan ini berjalan, saya merasa terberkati karena kehadiran Mas Didik dan Pak Bambang Susmanto yang mendukung dan menemani. Banyak diskusi dilakukan. Dalam salah satu diskusi yang intens di bulan Desember di RKBBR yang dihadiri oleh Pak Biwo, Pak Ripono, Pak Yanto, Pak Ir, beberapa dalang dan pandemin budaya, muncullah buah pemikiran Mas Didik tentang Condro Sengkolo Memet.
Begitu selesai acara itu, muncullah buah budaya imaterial bagi RKBBR yang otentik dari Mas Didi yang berbunyi Sabdo Sinuci Gapuraning Yang, atau sabda yang paling suci ialah Gapura menuju Allah. Condro Sengkolo pertama untuk joglo pertama di RKBBR ini menjadi tonggak rohani bagi aktivis budaya di Pantura dalam menegaskan makna RKBBR sebagai pusat budaya. Sebagaimana ditegaskan Mas Didi, mencintai budaya Jawa tidak sekedar diwujudkan dalam bangunan joglo, namun juga hal-hal lain yang berkait dengan filosofi Jawa, paugeran joglo yang bisa menjadi pondasi. Tanpa itu, niatan untuk membangun pusat budaya dengan joglo-joglo sebagai ikonnya tidaklah lengkap. Pembangunan joglo kedua masih berjalan saat banjir besar melanda Pantura. Selain ikut terlibat dalam penanganan banjir di paroki, Mas Didi ikut terlibat dalam pembangunan RKBBR dengan menorehkan Condro Sengkolo untuk Gapura BBR, yakni Swaraning Warih Gapuraning Budoyo, suara air Gapura ke kebudayaan. Condro Sengkolo kedua dari Mas Didi ini merupakan penjabaran visi Mas Didi tentang budaya air di RKBBR. Dari pemikiran ini muncullah ide selanjutnya tentang prosesi air, ngangsu banyu setiap perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dari Condro Sengkolo ini muncullah ikon budaya RKBBR seperti gentong besar, kendi, kolam, gapura manembah dari bambu. Beberapa simbol budaya itu digoreskan oleh Mas Didi juga. Begitu pembangunan joglo kedua selesai, Mas Didi menyerahkan juga Condro Sengkolo yang berbunyi Waskito Wening Manjing Kalbu, atau yang berarti ajaran kebenaran yang paling hening mengenai isi hati terdalam. Inilah gambaran Mas Didi tentang tempat membangun budaya hening, neng, ning, nung, nang. Keterlibatan selanjutnya yang menyatukan kami adalah keinginan untuk mengembangkan RKBBR. Selain pembangunan fisik, pengembangan merupakan langkah lanjut dari RKBBR. Pengembangan itu akhirnya berbentuk acara budaya, mempercantik area, nyedulur lintas agama, live-in, rekoleksi rasul-rasul Pantura, dan sebagainya. Sebagai orang baru dalam tugas ini, saya merasa memperoleh teman perjalanan. Sahabat ini begitu penting lantaran banyak orang yang lebih suka menjadi penonton dan pengkritik. Sebetulnya saat membangun RKBBR ada banyak ide hebat, masukan muluk untuk pengembangan RKBBR. Saat berat sesudah rapat tentang RKBBR, seminar yang berat dari pemerhati budaya Jawa adalah penerjemahan lebih lanjut melalui glenian, obrolan. Dalam obrolan dan glenian informal dengan Mas Didi dan Pak Bambang justru muncul ide menarik dan keberanian eksekusi menjalankan program. Program mengumpulkan para dalang, para pandemen budaya Pantura tak lepas dari peranan Mas Didi. Pertemuan itu berpuncak saat mengundang dalang kondang dari Karanganyar, Ki Mantep Sudarsono. Program rutin mengadakan pentas wayang, pembacaan mocopat, temu tebat Katolik, pertemuan dengan sedulur sikep, pentas tari, pameran batik, teater, selalu dibantu oleh Mas Didi.
Pengembangan RKBPR terus berlanjut. Pengembangan terus melahirkan ide-ide baru dan pemerhati baru. Kehadiran pemerhati entah dari intern Gereja Katolik maupun dari instansi, pemerintah maupun perusahaan merupakan bukti bahwa karya agung jembaraken Keraton Dalem Gusti di Pantura melalui pusat pastoral itu sungguh diberkati. Kehadiran secara intern salah satunya terwujud dalam gerakan Tas Kakas. Di setiap acara Tas Kakas Paroki Pati, desain acara dan desain panggung selalu ditangani Mas Didi. Entah sehat atau sakit, dialah penanggung jawab. Saya terkadang tidak tahu kapan mengerjakannya. Tahu-tahu pada saat acara telah ada desain panggung. Sungguh kehadiran yang berangkat dari hati. Simbol favoritnya adalah gunungan. Mas Didi selalu mengerti siapakah pemerhati RKBPR itu. Bersama pemerhati lain, Mas Didi ini ikut ambil bagian saat mencari simbol budaya seperti kendi, bambu, dan batu. Seusai impian para pandemen budaya tahun 2011 untuk menjadikan RKBPR sebagai pusat studi joglo, RKBPR merencanakan penambahan joglo baru. Dalam diskusi-diskusi pembangunan joglo Pencu, Mas Didi terlibat. Gayanya yang santai dan serius, guyonan bernas sering mengingatkan kami betapa pentingnya memahami roh RKBPR. Setelah joglo Pencu terwujud, buah budaya internal Mas Didi juga muncul. Buah itu adalah Condro Sengkolo keempat yang berbunyi luhuring duto hambangun gesang. Keluhuran sang duta membangun kehidupan. Dengan segala rintangan dan kesulitan, bangunan yang diimpikan itu terwujud. Joglo Pencu hadir di PPR, membawa spirit keheningan dan menyatu dengan lingkungan hidup. Sebagai tempat keheningan, Mas Didi, Mas Asa, Mas Agus, dan pandemen lain selalu hadir dalam acara Lampah Ratri setiap Kamis Legi. Ini sedikit kisah persahabatan saya dengan Mas Didi. Masih banyak kisah hidup bersamanya. Sugeng tindak Mas Didi, mlebet gapuraning agesang, kepanggih yang moho kuwasa. Mugi pinaringan papan paling wening, sesandingan kalian para rasul dalem memuji suci lan mirengaken sabdo sinuci ingkang tumis ing ati, manjing ing damparing kalbu. Mugi-mugi kawula sami nglajengaken dawuh timbalan suci dalem minangka duta-duta ingkang kaanggep luhur lan saged hambangun gesang. YB Haryono. Demikian Romo, Suster, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih. Semoga obituari ini, catatan dari YB Haryono, memberi nafas dan inspirasi, sekaligus juga mengabadikan apa yang telah menjadi persembahan Bapak Rafael Edi Suharyadi, atau kami menyebutnya Kilurah. Rahayu